Shalom, selamat pagi sidang jemaat BPW Anugerah dari Allah yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana Natal di Minggu 26 Desember 2021. Kita bersyukur kalau di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Masih dengan tema besar di bulan ini, yaitu Sambutlah Sang Raja. Panggilan berbakti diambil dari Daniel 2 ayat 20. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Betapa baiknya Bapa kepada kita. Dia mengasihi dengan sepenuh hati. Mari kita menyembah lebih dalam lagi dengan memuji Tuhan bersama, Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melintasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami memohon supaya Engkau menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin
kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya akan ulangi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan lebih memfokuskan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini dengan tema mengingat kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan nyanyian Sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu yang peduli, Dia peduli. Saat dunia
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di minggu terakhir di tahun 2021. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu terakhir ini di tahun 2021, saya rindu mengajak kita semua mengingat kebaikan Tuhan. Seperti tema firman Tuhan kita pada pagi ini, mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali sulit bagi kita untuk melupakan pengalaman-pengalaman buruk yang telah terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu ketika seorang menyakiti kita atau melukai hati kita, berlaku tidak adil terhadap kita. Seringkali Bapak Ibu dan saya sulit untuk melupakannya. Tetapi sekali lagi pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua, mari kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bukan mengingat kesalahan seseorang. Bukan mengingat hal-hal yang buruk yang telah terjadi. Tapi coba kita mau melihat, kita mau belajar. Sesungguhnya ada banyak kebaikan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak kebaikan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, Pak Pendeta, mengapa kita harus belajar mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Kenapa Pak Pendeta? Paling tidak ada 3 hal atau berkat, ya. 3 berkat ketika Bapak Ibu dan saya mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang, mengingat kebaikan Tuhan membuat kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Tetapi dia juga banyak mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Mazmur, ada banyak ungkapan yang Daud curahkan di dalam kitab Mazmur. Dari persoalan, tantangan yang ia hadapi, ketakutan, dan bahkan juga kengerian di dalam hidupnya ketika dia harus dikejar-kejar dan mau dibunuh. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata jangan lupakan kebaikan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah banyak memuaskan kita dengan kebaikannya. Dan itu semua jangan kita lupakan. Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 5, Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada hampir di penghujung tahun 2021 ini, saya percaya sudah banyak kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita, dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pekerjaan kita. Banyak kebaikan Tuhan. Jadi bukan hanya Daud, kita pun menerima kebaikan Tuhan. Dan kalau ditanya, Pak Pendeta, apa kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita? Jawabannya yaitu pengorbanannya di kayu salib. Itu kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Ketika Dia mengampuni kita, ketika Dia menyucikan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika kita melihat kebaikan Tuhan, membuat kita akan lebih mudah bersyukur. Tetapi sebaliknya, ketika yang kita ingat adalah persoalan, yang kita ingat adalah keburukan seseorang, yang kita ingat adalah kejahatan seseorang, itu membuat kita akan lebih sulit untuk bersyukur. Tapi ketika Bapak, Ibu, dan saya belajar melihat kebaikan Tuhan dalam setiap persoalan yang ada. Mungkin Tuhan izinkan di tahun ini ada sakit penyakit.
Mungkin di tahun ini Tuhan izinkan kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin di tahun ini Tuhan izinkan kita ada dalam kegagalan demi kegagalan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya itu di dalamnya ada kebaikan. Ada kebaikan yang Tuhan nyatakan, yang mungkin kita tidak mengerti. Tetapi sesungguhnya Tuhan baik kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari belajar untuk sungguh-sungguh mengingat kebaikan Tuhan. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, itu akan memudahkan kita untuk lebih bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, yang saya pelajari ketika kita mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi hari esok. Sekali lagi saya ulang. Mengingat kebaikan Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi hari esok. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kita nggak tahu di tahun 2022 apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Ya, tetapi memori kita tentang kebaikan Tuhan akan memegang peranan penting saat Bapak Ibu dan saya menghadapi masalah di kemudian hari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi hari esok. Seringkali kita melupakan kasih dan kebaikan Tuhan yang selama bertahun-tahun yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Terus ada masalah baru muncul. Seringkali kita melupakan kebaikan yang Tuhan telah nyatakan. Saya mau katakan, jika Tuhan sudah 10 kali menyelamatkan kita, lalu ada masalah baru datang. Kira-kira apakah Tuhan akan menyelamatkan kita lagi? Kira-kira apakah Tuhan akan menolong kita lagi? Jawabannya tentu saja. Kalau dahulu Tuhan tolong, hari ini dan esok Tuhan akan menolong kita. Amin. Oleh sebab itu jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan kemudian kita mengeluh bersungut-sungut seperti orang yang gak mengenal Tuhan. Mari coba kita luangkan waktu ketika kita ada dalam persoalan. Dan ingat kembali apa yang pernah Dia lakukan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara akan melihat. Sesungguhnya ketika kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu akan menolong kita untuk tidak takut menghadapi hari esok. Daud berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-143 ayat 5. Dia berkata apa? Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Perhatikan, aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Mari kita akan belajar seperti Raja Daud. Dia bukan orang yang bebas dari masalah. Dia bukan orang yang mengalami hal yang baik saja, tetapi ada banyak tekanan, tantangan, masalah dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang dia lakukan, dia belajar untuk merenungkan segala pekerjaan Tuhan. Dia belajar untuk memikirkan perbuatan tangan Tuhan. Dia belajar untuk mengingat hari-hari dahulu kala. Karena dia tahu ketika dia ingat perbuatan Tuhan di dahulu kala, itu menolong dia untuk tidak takut menghadapi hari esok. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Yang ketiga, jawabannya, mengingat kebaikan Tuhan adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sekali lagi saya ulang, mengingat kebaikan Tuhan adalah kehendaknya bagi kita. Kehendaknya bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. 10-10-nya disembuhkan. Tetapi pertanyaan saya, berapa orang yang kembali kepada Yesus dan mengucapkan syukur pada Tuhan? Hanya satu. Hanya satu orang. Yang 9 kemana? Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentunya hal ini Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, ayo belajar mengingat kebaikan Tuhan. Seperti Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa kehendak Tuhan adalah supaya Bapak Ibu dan saya mengingat kebaikannya? Karena ini akan menolong kita. Untuk kita bisa terus setia dan mengasihi Tuhan. Untuk kita boleh terus
untuk kita tidak takut menghadapi hari esok. Ini akan menolong kita untuk lebih mudah bersyukur. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-106 ayat 7, kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab. Karena melupakan kebaikan Tuhan, akhirnya mereka memberontak terhadap Tuhan. Perhatikan, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat, perhatikan, karena tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan, karena nggak mengerti perbuatan Tuhan, karena tidak mengingat besar kasih setia Tuhan, mereka memberontak terhadap yang maha tinggi. Maka itu saya mau mengingatkan juga kepada orang tua. Mari belajar untuk mengajarkan anak kita. Ayo nak, kita belajar untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ayo ceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Ini akan menolong mereka untuk di masa depan, di hari esok mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahu menghormati Tuhan, tahu mengucap syukur sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Karena mengingat kebaikan Tuhan adalah kehendaknya bagi kita. Mari kita akan berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita belajar untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sudah melimpahkan kami dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk senantiasa di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, untuk senantiasa mengingat kebaikan-Mu. Karena dengan kami mengingat kebaikan-Mu, kami akan lebih mudah bersyukur. Dengan mengingat kebaikan-Mu, kami tidak takut menghadapi hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa hamba berdoa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita terus belajar mengingat kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan meresponinya dengan nyanyian Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.